Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini saat ini saya akan membahas persoalan Infinix lagi ya. Ya. Jadi ini sama-sama 68 watt ya. Tapi ini versi yang terbaru dan ini versi yang lama ya. Ini Infinix yang lama, ini Infinix yang baru. Sementara dari segi harga ya, lebih murah yang Infinix lama daripada Infinix baru. Infinix baru lebih mahal dan tertulis juga 68 watt, 68 watt sama ya. Sama 68 wattnya tertulis ya. Tapi kalau pengecekan ini kemarin sempet saya muncul 67 watt, ini tetap 68. Coba ya kita cek langsung aja ya. Jadi biar tahu perbedaannya. Ya. Kenapa ini saya bahas ya, saya bahas dan akan saya bongkar langsung aja ini. ini ya, charger ini ya. Nah, ini akan saya bongkar langsung. Nih, kita lihat nih ya. Ini kita lihat dulu ya. Jadi ya, ini tertulis di sini 67 watt ya. Ya, sudah cukup ya. Sekarang kita bedakan sama yang ini ya. Ini ya. Saya akan tunjukkan. Di sini tertulis sama 67 watt ya. Walaupun di sini tulisannya 68 tapi di sini 67 watt. Ini secara spesifik ya. Kalau saya lihat ya protokolnya hampir sama ya. Perbedaannya cuma di mungkin di 1 watt itu aja. Tidak masalah. Nah, sebentar saya singkirkan dulu ya. Jadi yang menjadi persoalan ini untuk kita bahas lagi, karena di kolom komentar ya ada yang orang cerdas ngasih komentar ke saya apa namanya kalau saya jangan abal-abal. Jadi ini kenapa saya beli sementara ini lebih murah ya, ini lebih murah, ini saya beli dengan posisi lebih mahal yang baru ya, karena saya berpatokan di kolom deskripsinya atau penjelasan iklannya dijelaskan. Kalau saya bertanya itu percuma gitu loh, bertanya itu ke toko itu agak ya susah lah, jawabnya juga susah, nunggu jawabannya juga susah, lama ya. Mendingan saya kasih putusan untuk mengkondisikannya, karena di situ tertulis multi protokol. Nah, di tempat saya unboxing ini ada seseorang yang cerdas ya mengatakan bahwa sesungguhnya ya kemerdekaan bahwa kalau yang namanya multi protokol itu yang dimaksud yang dimaksud multi protokol itu bisa ke Samsung, bisa ke Huawei dan ke lain-lainnya. Pertanyaannya, semua charger itu bisa nggak ke Samsung, ke Huawei atau ke Oppo? Jawabannya kan pasti bisa. Kita kan kalau berbicara bisa itu pasti bisa. Ini kan kita berbicara protokol. Aduh, tahu protokol apa enggak sih? Saya tuh sampai bingung. Ya. Saya ambilkan yang multi protokol. Nah, ini multi protokol ya. Nih, biar saya jelasin sedikit ya orang cerdas ya. Multi protokol ini loh multi protokol. Kalau mengikuti video-video saya lama ya itu mungkin paham, mungkin dia channel besar ya, dia channel besar yang kelasnya kelas dunia mungkin ya, makanya komentarnya langsung saya kasih pin dia ya. Nih, kalau multi protokol ini seperti ini ya, ini contoh ya, dia masuk koma desimal, flash charge muncul ya, oke, satu ya. Saya pindah lagi tanpa mengganti. Nih, kita ke Oppo. Nih, protokolnya apa Oppo? Ya, Supervooc ya. Kita tunggu ya.
muncul superfug ya. Paham ya? Nah, sekarang kita ke Poco ya. Nah, Poco itu protokolnya apa? Saya lupa ya. Nah, Mi Turbo ya. Nih, kita lihat nih. Koma desimalnya muncul. Clear ya? Itu namanya multi protokol, Bro. Nah, kalau ini itu tidak multi protokol ya. Kalau kompatibel bolehlah dibilang kompatibel. Ini buat ngecas walaupun gimana ya namanya buat ngecas ke Poco ya juga bisa. Tapi tidak muncul koma desimal. Itu loh. Malah nggak bisa ngecas. Tar. Eh? Hmm. Mana ini? Kok malah nggak mau ngecas? Tuh. Nah, bisa ngecas ini. Nyala tok ini. Malah gimana sih? Ini aneh. Tuh. Ya kan? Mana multinya? Ini. Tahu-tahu rusak ya, sepertinya ini. Karena nggak bisa ngecas ya, lihat nih. Saya cobakan ngecas ke Oppo ya, Oppo bisa ngecas nggak ini? Nah, ini udah bisa ngecas. Ini dia tetap bisa ngecas, tapi protokolnya itu nggak muncul. Itu loh yang dimaksud superfug koma desimal. Nih kita ganti. Ini ke tidak muncul yang namanya Mi Turbo ya, nggak muncul ya. Ini loh ya, yang cerdas makanya. Yang cerdas gitu loh. Jadi kalau yang dimaksud multi protokol ini contohnya ini contoh, salah satu contoh ya, multi protokol. Jadi dia bisa ngecas ke Oppo muncul superfug koma desimal muncul, ke Poco Mi Turbo koma desimal muncul, ke Vivo koma desimalnya juga muncul. Itu yang dinamakan multi protokol, Bro ya. Kalau ini tidak multi protokol gitu loh. Makanya ketika saya mengkondisikan dengan harga lebih mahal dari yang lama ya, ini saya tertariknya ketika ada sebutan multi protokol gitu loh. Jelas ya? Nah, ternyata tidak gitu loh. Ternyata tidak multi. Itu tidak multi protokol. Duh, kacau. Lihat nih. Sama persis ya punyanya Cross nih. Desainnya itu sama jelas ya. Ya. Hanya saja ini 3 pot, ini 2 pot. Tapi beratnya lebih berat, ini sudah saya timbang, sudah saya di waktu unboxing ini. Gitu loh. Paham ya sekarang ya? Itu versi saya, mungkin versinya yang orang cerdas itu mungkin berkata lain ya. Kalau multi protokol itu yang dimaksud mungkin ya, tapi ya enggak apa-apa, namanya kita punya pendapat sendiri ya. Kalau yang dimaksud multi protokol itu bisa ngecas A, bisa ngecas B, bisa ngecas C, bisa ngecas D, seperti itu. Pendapat mereka sendiri-sendiri, kita tidak masalah gitu loh ya. Cuman saya dibilang yang cerdas sedikit katanya. Ya, enggak apa-apa, saya kurang cerdas ya. Nah, ini setelah saya amati dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya, ternyata punya ini Infinix itu kan harusnya cocok sama mana ini Infinix-nya. Infinix ya, ini harusnya cocok ya, harusnya ya. Ternyata ini saya rasa kurang rekomen ya, saya rasa ya. Lebih bagus yang lama, lebih bagus yang lama ya. Ini saya kasih temuan saya kasih temuan saya. Ini saya ambil Infinix yang ini.
Dan saya akan langsung colok ke port C2 ya, C2. C2 saya akan cas. Ya, ini anu ya, Infinix ya. Kok susah banget ini yang ngecas ke sini ya. Ntar harus dibolak-balik. Nah, ini agak susah ini. Saya juga bingung ini. Infinix yang ini nih. Makanya saya bilang kurang rekomen apa kabelnya atau gimana. Ini sementara tadi ya saya gunakan ya jalan-jalan aja sih. Tidak bisa jalan. Kita ganti kabel ya. Jadi kenapa tadi yang ini agak susah ke colokan yang ini, ternyata ini agak benggang ya dibandingkan dengan yang ini apa namanya yang lama ya, colokannya dia kurang mengkeret gini. Jadi nggak nyala ini. Ternyata di sini bisa nyala. Oh, nah, ya kan? Ya. Jadi keduanya di port yang ini belum saya bedakan sama ini ya. Nah ini super charge-nya jalan ya, jalan. Jadi ini kita coba ke sini. Nah kita port yang ke C2 langsung. Nah bisa jalan semua ya. Jadi keduanya ini kalau kita kondisikan sama persis ya, baik di C1 ini C1 untuk ke Infinix ya, ke Infinix itu sama. Dan hanya perbedaannya di colokan kelistrikannya yang dia agak lurus ya, agak lurus. Nah, dan kadang ini untuk protokolnya itu kadang bisa macet ini lihat nih. Nah, itu. Nah, ya kan? Bisa macet. Beda sama ini. Itu loh yang saya maksud tadi. Tuh. Fast charge. Tapi koma desimalnya nggak muncul. Jadi terkendalanya di situ untuk yang versi baru ini. Gitu loh. Berbeda ya sama ini. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Mau yang C2 langsung ya. Langsung itu ya. C1 dia langsung. Tuh. Langsung koma desimalnya. Ini yang dinamakan protokolnya daripada Infinix ya. Jadi seperti itu. Itu bisa. Tapi kalau ini kadang macet. Nanti kalau teman-teman ada yang membeli, nah terus habis itu kok protokolnya nggak jalan, ya memang kadang-kadang macet. Nah ini kadang-kadang macet ya. Itu. Nah, kita rubah. Nah ini keluar, tapi yang satunya macet. Nah seperti itu. Kelemahan daripada untuk yang Infinix edisi yang terbaru, kelemahannya di situ. Dia saya rasa ya mungkin ya ini saya kasih gambaran, kita berpikir positif aja. Mungkin saya mendapatkan yang versi yang kebetulan engine-nya itu ada kerusakan, mungkin ya itu. Jadi bukan suatu persoalan, tapi saya sudah mencoba dari kemarin. Saya mencoba kadang muncul kadang enggak, kadang muncul kadang enggak, seperti itu. Nah itu loh. Tapi beda sama yang lama. Yang lama ini ya, walaupun bagaimanapun ya tetap aja ke Infinix koma desimal muncul gitu loh. Tetap muncul baik port C1 maupun C2. Kalau A-nya ya enggak. Nah gitu loh ya. Tapi yang jelas, biar saya kasih perjelas lagi ya, mungkin yang belum paham, ini bukan multi protokol. Mungkin versi saya berbeda dengan versi orang cerdas ya. Orang cerdas bilang kalau multi protokol itu berarti bisa untuk ngecas Samsung, bisa ngecas Huawei, bisa ngecas segala macem. Itu apa namanya, pemikiran masing-masing. Nggak apa-apa, bebas ya,
bagi saya bebas. Tapi yang jelas namanya multi protokol itu contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Contohnya seperti ini ya. Dia bisa, sudah saya jelaskan tadi ya, dengan satu kabel bisa colok sana, colok sini, colok sana, colok sini, koma desimalnya muncul. Protokolnya si A, si B, si C, si D itu muncul. Berbeda sama yang ini. Ketika kita tidak menggunakan kabel sakti ya, tidak menggunakan kabel sakti, menggunakan kabel ini, itu tidak muncul protokolnya. Ngecas iya, ya, mungkin yang dimaksud beliaunya ya, yang Bapak cerdas itu, mungkin yang dimaksud multi protokolnya itu, enggak apa-apa. Ya. Clear ya? Sekarang kita akan bongkar aja ya. Kita akan bongkar. Sedikit saya kasih penjelasan. Ini saya bongkar lewat sini ya, karena ini ada space untuk memasukkan ini ya. Ini seperti ini, saya tokok seperti ini ya. Kita tunggu ya, kita tunggu sebentar. Ini sembari kita tokok ya. Kita tokok sekali langsung kebuka. Ya, kedengaran ya tadi ya. Jadi biar saya kasih tahu juga, kalau ini, bentar, untuk mencabutnya mana nih? Kalau ini ya udah sesuai prosedur daripada charger pihak ketiga ya. Saya singkirin dulu ini untuk handphone-handphonenya ya. Ini sudah sesuai prosedur charger pihak ketiga yang sah. Nah, terus habis itu nanti ada yang mengomentari, "Loh kok nggak dikeluarin?" Ya oke, saya keluarin. Karena waktu itu ya di apa? Di review saya yang ini kan nggak saya keluarin, terus ada yang mengomentari kok nggak dikeluarin ya. Gini ya, charger bagus tuh sebenarnya nggak ada gunanya dikeluarin ya. Wong kita bukan teknisi ya, kita sama-sama user gitu loh ya. Jadi nggak perlu kita, karena nggak tahu gitu kan. Nah kalau ini bagus ya, bagus ya. Dia nih sebentar, apa nih, pembuangan panasnya juga ada ya, dan dia pakai termal yang bagus, dan colokan kelistrikannya juga oke ya. Kita keluarin aja. Bentar. Wah ini susah juga ternyata. Ini ada ininya dulu. Ntar saya ambil dulu apa nih, kayaknya itu ngeluarin seperti ini nih nggak gampang ya. Tuh nyala loh, ada nyalanya. Nah itu loh, itu loh, aduh guys, ngeri bro. Susah itu ya. Ini agak susah ya, jadi saya rasa nggak perlu lagi lah saya keluarin, ternyata susah ya. Yang jelas ya, komposisi daripada charger ini sudah fix bagus ya, dan dia untuk ininya untuk tekanan apa namanya, yang bisa nyetrum sama enggak, kok warnanya hitam ya, enggak biru, berarti mungkin ya nggak nyetrum, mungkin karena belum kita coba. Nah gitu loh ya. Jadi kalau dilihat dari komposisi, nah, kalau saya itu hanya bicara komposisi ya, struktur daripada pembuatan charger ini itu sah dan benar. Kenapa saya bilang sah dan benar? Karena dari banyak yang saya bongkar, itu charger itu struktur pembuatannya seperti ini. Charger saya bongkar juga charger dari handphone langsung ya, pembelian handphone, chargernya saya bongkar itu sebagai patokan. Nah, kenapa saya bilang kalau charger abal-abal colokannya, kelistrikannya itu ditancepin saja. Nah, karena dari 1000 yang saya bongkar charger abal-abal, semuanya 100% modelnya colokan
tancap seperti itu. Nah, itu yang jadi patokan. Kalau mengenai komponennya, saya bukan teknisi. Nah, dari awal sebenarnya saya sudah sering katakan, saya itu bukan teknisi. Saya itu user yang menunjukkan, gitu loh. Perbedaan daripada misalkan ini mana? Nah, ini. Nih, ini charger abal-abal ya. Nih, saya tunjukin nih. Tuh. Ini seperti ini. Colokannya itu ditancepin gini aja. 1000 charger yang sudah saya bongkar yang jenis abal-abal, semuanya 100% modelnya seperti ini, bro. Gitu loh ya. Paham ya? Modelnya seperti ini semua. Tidak ada yang model seperti ini. Yang seperti ini hanya charger pihak ketiga resmi ya, sama charger bawaan dari handphone. Misalkan Oppo yang sudah pernah saya bongkar, punyanya Poco bawaannya juga sudah saya bongkar, punyanya Infinix juga sudah saya bongkar. Semuanya modelnya seperti ini. Itulah yang jadi patokan. Kalau komponen ini saya tidak secara detail mempelajarinya. Memang saya bukan teknisi, tujuan saya juga bukan itu. Gitu loh. Kalau kalian mau lihat komponen yang bagus, ya nggak usah perlu dilihat. Beli aja yang harganya mahal, pasti komponennya ini dalamnya pasti yang kelas 1. Gitu loh. Gitu aja repot. Ya. Jadi itu udah pasti kelas 1. Ya. Misalkan nih saya contohkan ini. Ini strategi ya. Ya. Ini kalian lihat sendiri harganya berapa. Gitu ya. Kalian lihat sendiri, saya enggak usah nyebutin. Atau ini ya. Ini Anchor Prime ya. Lihat sendiri harganya berapa. Nah, itu nggak mungkin dikasih komponen yang abal-abal. Aduh, ini saya juga bingung. Ya, jadi tujuan saya membongkar bukan sebagai teknisi, sebagai user, bro. Ya, sebagai user, saya pemakai, ya, dan menunjukkan ke teman-teman, begini loh tampang daripada charger abal-abal, begini loh tampang daripada charger pihak ketiga, begini loh charger bawaan daripada handphone. Itu semua saya tunjukkan, saya hanya menunjukkan, gitu loh. Detail komponen, apa trafo, apa segala macam saya bukan bidang saya, ya. Mau dibilang bodoh terserah, ya. Ya, tapi saya bukan bidangnya, bukan arahnya ke sana. Saya tujuannya hanya menunjukkan, begini loh bentuk abal-abal, parah nggak dalamnya. Nah, gitu doang. Ya. Oke, clear ya? Saya kira cukup sekian dulu mengenai Infinix 68 watt ini. Dan saya lebih baik merekomendasikan yang lama ya. Lama ini karena sudah saya coba sendiri pengecasan ke Infinix sendiri ya. Dia kadang maju mundur, istilahnya seperti itu ya. Kalau secara komponen di dalamnya semuanya strukturnya sudah bagus ya. Pengecasan ke laptop ya sudah pasti bagus lah kalau seperti ini ya. Tapi yang pasti ini bukan multi protokol versi saya. Kalau versinya orang cerdas mau bilang multi protokolnya yang seperti dicolok sana, masuk Samsung, masuk Huawei, masuk apa segala macam itu bisa, ya itu terserah. Nah, bagi teman-teman yang sependapat boleh kirim komentar, kalau nggak sependapat boleh kirim komentar juga apakah penjelasan saya ini salah atau tidak, tulis di deskripsi. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.